Tidak setuju. Ini kan kita ngomonginnya subjektif nih. Oke. Ngomongin orang. Banyak yang main bola karena kasar. Ada nggak yang main bola karena sampai di mana-mana. Nggak ada. Lah, Melonisti di sini. Lu ngapain ler di sini ler? Cuma ngeteh-ngeteh di sini nongkrong. Lah, emang lu sering kesini juga? Sering kalau gue lagi nikmatin kemenangan Inter, bos. Emang sih tempatnya di sini tuh nggak salah lah. Ini tempat kebanggaan gua. Ini tempatnya paling natural di Tebet. Enak buat nongkrong, buat nobar bola juga enak di sini. Parah, men. Kopinya Simbah di sini tuh. Iya, ini udah terkenal ya. Iya, terkenal di Tebet. Parah. Gimana kabarnya? Klasemen sehat? Aduh, nggak usah nanya-nanya klasmen dah. Udah males gua. Kok males? Kenapa males? Coba ceritain. Udah bukan fans bola gua. Cuma karena turun doang. Lu daripada ceng-cengin gua, mendingan kita debat aja yuk. Lah, hayu, siapa takut, Cok? Apabila Javier Zanetti dan Paolo Maldini berada di satu klub, pemain yang lebih pantas untuk mendapat gelar kapten adalah Paolo Maldini. Wih, ini mah tuh udah jelas tuh. Nih, setuju. Lu setuju? Setuju gua. Kalau gua sih, karena emang dari Maldininya emang udah bagus. Lu setuju atau tidak setuju dulu? Ya setuju. Wih, lu kan padahal iler, lu kenapa bisa setuju? Jadi gini, mereka emang keduanya nih, sama-sama memiliki dua loyalitas yang tinggi terhadap klub. Iya, setuju gue. Ya nggak, bener nggak? Bener. Ya nggak, sampai dia pensiun berkarir tuh. Nah, bener kan? Iya. Tapi kalau misalkan, kalau disatukan di dalam satu pertandingan nih, bos, mereka bisa saling bergantian, ganti-gantian, saling bisa melengkapi. Tapi kan pertanyaannya kan satu pertandingan jika digabungkan. Gitu. enggak, sebenarnya dalam satu klub. Ya, Kaptennya kan dalam satu klub. enggak, dalam satu klub tuh kalau misalkan Zanetti sama Maldini main bareng. Iya kan main bareng kan bisa saling Iya. bergantikan. Gitu, ya nggak? Bener nggak? Iya benar. Tapi gua ini mah udah nggak terbantahkan, ini jawabannya pasti Maldini karena apa ya? Orang-orang dengan bakat kepemimpinan tuh kayak Bung Karno. Kayak lu bisa sebutin dah pemimpin-pemimpin di dunia. Nah itu tuh dia emang terlahir untuk jadi pemimpin. Bahkan gue percaya kalau Paolo Maldini satu klub sama Charles Puyol, Cristiano Ronaldo, atau Lionel Messi, atau sebutnya nama-nama kapten yang mentereng gitu ya, Steven Gerrard atau dan lain-lain. Gue yakin pasti Paolo Maldini yang bakal dapat gelar kapten. Iya. Karena itu jiwa kepemimpinan yang udah tidak terbantahkan, loyalitasnya luar biasa. Tapi ya dua-duanya pemain yang bagus. Iya, betul. Bagus. Apakah Hakan Calhanoglu lebih baik saat berseragam Inter dibandingkan dengan AC Milan? Wah, gue sebenarnya males sih ya dengan pertanyaan ini. Gue males ngebahas-bahas ular tuh. Lah, Tapi gue setuju nggak setuju sih sebenarnya. jadi lu jawabannya gimana nih? Gue setuju aja lah. Lu setuju nih? Setuju gue. Tapi gue sedikit kontra sama lu nih. Lu setuju nggak? Gue tidak setuju, bos. Lah, itu malah kebalik nih. Iya. Kenapa coba? Karena kalau menurut gue ya, sebenarnya nggak bisa dibandingin sih, karena dia di Inter juga belum satu musim kan. Sedangkan dia di Milan udah beberapa musim. Dan emang gue ngeliat tuh dia main di Inter tuh perannya lebih berfungsi dibandingkan dengan saat dia main di Milan. Udah gitu dia di Milan mungkin di bawah tekanan kali ya, karena dia harus menyuplai orang-orang seperti Ibra yang kalau tidak disuplai itu pasti ditempeleng kepalanya. Bener juga. Iya. Tapi kan dengan dia ke AC Milan nih, ya kan? Itu kan dia ngebuka peluang kan bisa Iya, masuk Inter. itu Coba Harusnya dia nggak masuk Inter karena dia butuh gaji aja, si Snake lah, tuh. gak usah munafik, bos. Kita manusia, bos. Iya sih. Tapi kan sebelum itu kan kita harus apa? Ngelihat peluang. Dia dari pemain dari main di Jerman ya, di Jerman kan? Iya, di Jerman kan? dia tadi awalnya. Terus dia juga jago free kick ya nggak? Terus dilirik sama AC Milan. Jadi menurutku Milan tuh akademinya Inter gitu. Ya bisa jadi. Gua nggak terima nih, gua nggak terima. Udah lah, nggak usah bahas-bahas ular, males gua. Lah, ya
Meskipun gua akuin dia emang bisa menjadi pengganti Eriksen. Set piece-nya oke semua. Itu nggak bisa dipungkirin. Emang dia terbaik lah set piece-nya. Setidaknya Inter Milan kan ada penggantinya sekarang. Iya, itu buat nilai Peluang, plus sih ya, buat lu, tapi peluang. nilai minus buat Milan. Baca lagi. Apakah 7 gelar Liga Champions lebih prestigious dibandingkan dengan treble winner? Kalau lu apa nih? Gua tidak setuju. Lu nggak setuju? Kalau Iya. itu sebuah kebanggaan bagi Melonisti. Kebanggaan UCL itu apalah. kebanggaan anak-anak Melonisti. Kebanggaan apalah arti kebanggaan sih? Kalau akhirnya rontok di tengah jalan. Karena menurut gua gini, Tunggu. lu setuju nggak? Lu setuju dulu nggak? Kalau gue tidak setuju, bos. Udah Gua- jelas. gua ngasih Triple alasan winner, gua. bos. Gue Iya ngasih nggak, bos? alasan gue ya. Karena tuh lu berpartisipasi dalam Liga Champions. Nah, Meskipun itu ada apanya? Ada perjuangannya, Iya. ada lucknya juga. Tapi itu tuh lebih susah, lebih apa ya? Lebih sulit dibandingkan lu harus treble dalam satu musim. nah, Itu menurut gua, makanya gua harus diakuin Inter sebagai klub Italia pertama yang treble winner. Itu gua respect sama Inter di situ. jadi gini ya guys ya, para Melonisti setuju kalau triple winner itu sebuah kebanggaan lebih besar daripada 7 UCL. Iya kan? Enggak juga, tapi sisanya udah ampas, sisanya ampas. Udah, karena kalau Iya. bayangin nih, Hmm. berjuang di dalam satu musim, berjuang nih dalam satu musim sampai 2 musim, itu tuh fight-nya tuh luar biasa dibandingkan ya bertahun-tahun. Itu hoki aja anjir. Enggak, 7 lo hoki. Lu 7 kali lah. hoki itu. Ya, tiba-tiba tahun misalkan tahun 98 lagi. Lu bayang, lu lagi 7 Griezmann. apaan sih lu 7 Griezmann. kali lu hoki lu. Tiba-tiba Lu bayangin anak Parah lu enggak nih. dapet hoki itu kalau lu 7 kali hoki itu. Gila. tapi enggak, itu tetap perjuangan. gini. Walaupun gitu kan Inter juga 3 kali UCL. Iya. Kemenangan, bos. Makanya. Jadi ya gua bilang treble winner. Sama-sama Iya, lah, tetap bos. tetap lebih prestigious treble winner. Triple winner kan? Iya. Jadi gitu ya, guys. Sekarang gua yang baca. Iya. Sneijder lebih ikonik dibanding Kakak di AC Milan. Wah, gila kali Lu itu. jawab dulu. Sneijder Inter lebih ikonik dibanding kakak AC Milan. Ya, pada masanya ya. Pada masanya. Pada masanya. Tidak setuju nih. Tidak setuju nih. Kalau kita ya, tidak guys, ya. setuju, bos. Kalau kita guys, gila, ya. udah gila. Setuju lah pasti. Umat. Karena Sneijder itu berkontribusi ya untuk apa? Triple winner ya. Balik lagi yang ketiga, bosku. Gua mau ngasih tahu. Apa ada pemain yang bisa ngegolin seperti kakak saat lawan Manchester United 2007? Itu golnya tuh wah gila. Tapi Itu harus masuk 100 sejarah umat manusia terbaik itu. Itu nggak bisa itulah kelebihan Melonisti, menyukai sejarah, bos. Iya. Tapi tidak melihat kontribusinya pada Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Walaupun Gimana sih gitu, lihatlah. Ini kan pertanyaan lebih ikonik mana, bos? Lebih ikonik, bukan membaca sejarah. Lu cari no, anak kecil di Zimbabwe. Dia lebih kenal kakak AC Milan dibanding Sneijder Inter. Boleh lah. Yakin gua. Boleh lah. Coba, Enggak, tapi enggak. tanya ke anak-anak era 90-an. Inter apa? Kemenangannya triple winner, bos. Akibat apa? Kontribusi dari mana? Sneijder, Milito, Julio Cesar, Itu Zanetti. Banyak. Sneijder punya Ballon d'Or nggak? Gue tanya. Hah? Anak-anak di Afrika, anak-anak di pelosok-pelosok di Papua. Itu tuh kalau AC Milan banyak yang main bola karena kakak. Nih, Ada nggak yang ini bahaya main bola nih. karena Bisa sampai Sneijder? kemana-mana. Nggak ada yang main Coba lihat. catur, main Sneijder. Coba lihat. Udah. Coba lihat dulu. Udah. Next. Real Madrid jual ke Inter Sneijder. Sedangkan habis itu Sneijder bisa jadi lebih hebat. Ya kan? Sedangkan kakak dijual ke Real Madrid. Jadi Itu Real Madrid aja yang goblok. Oke, pertanyaan kelima ya. Terakhir. Terakhir ya. Apakah Inter Milan akan mendapatkan Scudetto pada musim ini, bos? Tunggu, sebelum lu jawab, gue minum dulu. Haus. Tadi kan kita debat panjang.
udah habis nih, udah diminum anak-anak Zimbabwe yang kenal kakak nih, minuman gue udah habis nih. Tapi kan nggak tahu triple winner, Bos. Gua Coba jawab. Setuju. Setuju? Setuju gue. Loh, Udah setuju nggak? tunggu. Kalau gue sih setuju, udah pasti ya. Para interisti mania ya. Ya, Gue kayak Milan yang nyamar jadi Inter yang nyamar jadi Milan dah gue. ya karena gimana ya? Karena Nggak, kalau udah pesimis. Gue sejati tapi kita harus objektif. Ya. Pertama, karena manajemennya Maldini dari awal ngambil Milan tuh emang nargetin kalau dia selama 5 tahun ke depan nggak bakal berjuang demi Scudetto. Nggak. Lah kok bisa kenapa gitu? Karena dia tuh fokus utamanya lunasin utangnya Milan. Berarti banyak utang. Lah, lu banyak utang kagak? Tapi dipucuk, Bos. Iya sih. Lah, Nggak, tapi kok gua banyak utang. nggak, tapi Kalau banyak utang nggak surplus. Percuma, Bos. ini juga buat Maldini ya. Kalau Maldini nonton ini nih, gue juga mau nanya nih sama Maldini, Paolo Maldini. Kenapa Anda lebih milih Krunic dan apa namanya? Sekarang datengin Lazetic. Itu Alvarez cuman 18 juta ke Manchester City. Saya mau protes sama Anda. Nggak ada duit sih, nggak ada duit. Apa saya butuh kumpulin? Duit Milanisti seluruh Indonesia. Aduh, Krunic dipasang terus. Aduh. Jadi ya teman-teman Melonisti. Nggak, tapi gua Kenapa? masalahnya Jupe. Juventus, kamu kemana aja itu Inter? Juventus, kamu kemana aja? Karena saingan Inter tuh cuma Jupe doang. Milan tuh ya Berarti- posisi 2, posisi 3. Berarti ya teman-teman ya udah jelas ya. Kalau misalkan berarti Inter Milan itu ya lawannya tandingannya Juve. Melonisti itu Enggak, udah tetep tandingannya. Milan, tetep Walaupun Milan. yang dibanggain apa? Tetep Milan. 7 CL. Nggak ada arti, Cok. Ini namanya pengalian isu ini. Nggak ada. Walaupun dikenal sampai Zimbabwe juga ya, tapi tetap selalu dikenang di masyarakat. Ya udah, udah capek. Lah, Udah, pulang aja. oke toh. Gue pengen tanya nih sama lu nih. Kalau misalkan lu pengen ngambil 3 pemain di Inter, apa yang mau lu ambil? Buat buat AC Milan. Aduh. Maldini, kalau Anda punya duit, saya mau Lautaro Martinez ada di AC Milan. Nicolo Barella dan Bastoni. Ini kata-kata Paolo Maldini, Anda harus belanja Paolo Maldini. ini terlalu berharap karena Martinez sudah nyaman di Inter. Kalau lu sendiri 3 pemain Milan, Milan ngapain gua ambil? 1 aja akan udah cukup, udah bisa. ini namanya dikucok. pertanyaan menjebak ini, namanya pertanyaan menjebak. Saya ngapain jawab kalau kita kayak gini. Ya itulah ya.